Mudah-mudahan kedatangan para hadirat ini menyambungkan kita kepada Rasulullah SAW. Pengajian kita Risalah Mu'awanah biasa kita baca setiap 1 bulan sekali, setiap malam Senin apa ini? Ahad pagi. Alhamdulillah malam ini insyaallah kita tutup sementara, kita libur sementara. Bukan berarti kita meninggalkan thalabul ilm, tapi kita pindah ke ibadah yang lainnya. Karena sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita baca bil barakah sedikit saja. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kebersihan batin itu bisa didapatkan dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, seperti kesombongan, riya, hasad, dan hubbud dunia, dan cinta dunia, dan menghiasi jiwa dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti tawadhu dan rasa malu kepada Allah, dan ikhlas dan murah hati, dan yang lain-lainnya. Dan pengetahuan tentang akhlak-akhlak yang buruk, yang tercela, dan cara kita terhindar daripada akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang tercela, dan cara kita mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia, semuanya sudah dikumpulkan, sudah disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya di separuh yang terakhir. Di kitab Ihya itu ada 4 bagian. Pertama Ruhul Ibadat, ada Ruhul Adat, ada Ruhul
muhlikat, ada rukul munjiat. Di sini di kitab Ihya dibahas dan diperinci sehingga kita tidak perlu lagi bingung cara membersihkan hati bagaimana dan cara mengisi hati dengan berbagai akhlak yang mulia. Maka dari itu para aslafun as-salihun selalu menganjurkan kita untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Mengapa? Karena pengarangnya yaitu Al-Imam Ghazali disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Ustadzuna wa Tabibuna. Dijuluki Imam Ghazali itu Ustadzuna, guru kami, wa Tabibuna, dan dokternya kami. Artinya Imam Ghazali ini orang yang spesialis hati, mengerti betul bagaimana cara mengobati hati. Karena memang nomor satu dalam agama itu kita dianjurkan untuk membersihkan hati. Mengapa? Karena memang hati ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin dikasihi oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka jadikan hati kita ini layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu perbaiki tempat pandangan Allah, yaitu hati. Bukan memperbaiki fisik atau memperbanyak amal ibadah, tapi hatinya bobrokan, hatinya rusak. Maka di sini Al-Imam Ghazali sering memberikan nasihat bahwasanya percuma ketika seseorang itu banyak beramal, banyak beribadah, tapi hatinya masih dipenuhi dengan kotoran. Tidak mungkin sekarang seseorang akan dicintai oleh Allah walaupun banyak ibadahnya, kalau dalam hatinya banyak kotoran, ada kibir, kesombongan, ada riya, ada cinta dunia. Kalau kita lihat manaqibnya para aulia, mereka ini dipilih oleh Allah jadi kekasihnya karena kebersihan hati. Masal abdalan illa bisakhail anfus wa salamatis sunur lil muslimin. Seorang wali abdal itu enggak menjadi wali abdal kecuali dengan kemurahan hati dan hati yang bersih kepada kaum muslimin. Artinya tidak merasa memiliki kelebihan di atas muslim lainnya, tidak merasa sombong, tidak merasa dirinya baik, tidak merasa dirinya pintar, tidak merasa dirinya punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hatinya baik, gak ada benci sama orang, gak ada dendam sama orang. Nah, hati yang semacam inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang lebih suka memoles zahir, karena memang biasanya amal-amal zahir itu kita lakukan dengan semangat karena ada tendensi, ada kepentingan. Masalah kita banyak melakukan sholat sunnah, bisa jadi dorongan melakukan sholat sunnah itu ingin dipuji oleh orang lain. Bisa jadi dorongannya ujub, bisa jadi dorongannya ada kepentingan yang lain. Tapi kalau kita membersihkan hati, ini gak ada kepentingan. Apa keuntungannya orang lain gak bisa tahu. Kita sedang mujahadah, kita sedang membersihkan hati, orang gak ada yang tahu.
sehingga berat bagi kita untuk fokus membersihkan hati. Padahal di sini kita dianjurkan, di setelahnya ini kita disuruh tahliyah, menghias diri dengan ibadah. Tapi sebelumnya kita disuruh tahliyah pakai kha, mengosongkan, membersihkan dulu. 2 rakaat dari orang yang hatinya tidak cinta dunia itu lebih baik daripada ribuan rakaat daripada orang yang cinta dunia. Maka kalau kita ingin beramal, jangan hanya sekedar beramal, tapi jadikan amal tersebut betul-betul sempurna. Bagaimana amal itu bisa sempurna? Dilakukan dengan baik, amal tersebut secara zahir, dan juga dilakukan dengan hati yang bersih daripada kebatilan. Oleh karena itu, membersihkan hati itu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Membutuhkan proses yang panjang. Bahkan setiap nafas, setiap detik kita harus tetap waspada untuk menjaga hati. Karena mengapa? Karena selalu dorongan setan, dorongan hawa nafsu selalu mengajak hati kita untuk condong kepada selain Allah. Maka kata Imam Ghazali, kita hidup di dunia ini bagaikan orang yang sedang bepergian. Bepergian kemana? Bepergian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan yang panjang. Maka kita membutuhkan bekal, dan kita membutuhkan kendaraan. Tidak mungkin seseorang melakukan perjalanan jauh tanpa ada bekal, tanpa ada kendaraan. Kata Imam Ghazali, kendaraan kita itu adalah badan. Engkau bisa beribadah selama badanmu sehat. Selama engkau bisa bernafas, engkau bisa beribadah. Maka di sini penting bagi kita menjaga kesehatan badan. Bukan kesehatan badan kita jaga untuk menikmati dunia, panjang umur supaya semakin kita menikmati dunia. Bukan. Kita ingin panjang umur supaya kita semakin menguatkan cinta kita kepada Allah. Kalau sekarang cinta kita kepada Allah 10%, kita ingin panjang umur sehingga bisa naik 20%, bisa naik 30%. Kita ingin panjang umur bukan untuk senang-senang, kepingin jalan-jalan, kepingin menikmati harta, bukan. Untuk rasa kesombongan dalam hati ini bisa berkurang. Panjang umur ingin supaya cinta dunia dalam hati berkurang. Jadi kita bukan sekarang ini langsung kita seperti di komputer atau di HP tinggal di delete gitu. Cinta dunia hapus, terus hilang sekarang juga, ya nggak bisa. Kita perlu perjuangan panjang. Kita kurangi sedikit-sedikit. Makan yang enak kita kurangi sedikit-sedikit. Tidur yang enak kita kurangi, sehingga rasa cinta kita, rasa nyamannya kita kepada dunia berkurang. Kalau sudah nggak nyaman dengan dunia, lama-kelamaan kita nyaman dengan akhirat, nyaman dengan Allah. Nah, ini butuh waktu yang panjang, sehingga sampai pada waktu yang tertentu sudah dalam hati sudah nggak ada lagi cinta kepada dunia. Nah, kemudian wafat dalam keadaan begitu, dalam keadaan tidak ada cinta dunia, yang di hatinya hanya Allah, itu yang dinamakan husnul khotimah. Husnul khotimah ini bukan mati dalam keadaan sujud. Husnul khotimah itu belum tentu mati dalam keadaan melakukan ibadah, walaupun itu tanda-tanda yang baik. Berapa banyak orang yang mati husnul khotimah dalam keadaan di atas tempat tidur? Berapa banyak mati husnul khotimah di tempat kerjanya ketika bekerja? Bukan berarti kalau mati di pasar mati su'ul khotimah.
Bukan berarti kalau matinya dalam keadaan tragis, dibunuh, itu mati suul khatimah. Berapa banyak para a'imah yang mati dibunuh? Bukan. Penentunya bukan keadaan zahirnya, tapi keadaan hatinya. Ketika dia wafat, bagaimana hatinya? Cinta kepada Allah lebih besar atau cinta kepada dunia lebih besar? Maka kita minta panjang umur, menjaga kesehatan badan. Untuk apa? Ini kendaraan kita menuju Allah. Dan juga yang terakhir, kita butuh bekal. Bekal itu apa? Bekal itu adalah ilmu. Kalau kita beribadah, melakukan perjalanan menuju Allah tanpa didasari oleh ilmu, kita bisa mati kelaparan tengah jalan, kita bisa tersesat, kita bisa mati sebelum sampai pada tujuan. Itu juga terjadi pada orang-orang yang semangat ibadah tapi bekal ilmu kurang, akhirnya ikut aliran sesat. Akhirnya bukan menyembah Allah, menyembah hawa nafsunya, ngikuti apa kata hati atau apa kata orang sekarang, bukan apa kata ilmu. Kalau orang sekarang bilang boleh, ya sudah, baru boleh. Kalau dikatakan masyarakat menilai ini suatu hal yang baik, baik, walaupun itu buruk. Tapi kalau orang punya dasar ilmu, dia punya bekal yang menuntun dia bisa sampai pada tujuan. Maka ilmu ini juga kita butuhkan dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang ahli ilmu, cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada para aulia, para sholihin, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahli bait. Al-Faqih di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mendukung majelis ta'lim ini. Majelis ta'lim bisa terlaksana bukan karena kita yang hadir, tapi juga kehadiran dari jamaah yang hadir di tempat ini itu mewujudkan terlaksananya majelis ta'lim ini. Oleh karena itu kita ucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khair. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kalau selama 1 tahun ini ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang tidak enak didengar. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Insyaallah kita ketemu di bulan Syawal, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.